Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share tentang bokeh. Hal apa saja yang membuat bokeh dan bagaimana caranya agar foto bisa lebih bokeh. Seperti apa itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu dalam lindungannya, amin. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan tentang kalau ingin mendapatkan hasil foto yang bokeh tergantung dari kamera atau lensanya ya kak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada 3 hal yang bisa membuat foto itu bokeh. Yang pertama yaitu jarak, yang kedua yaitu focal length ataupun panjang lensa, dan yang ketiga adalah bukaan atau diafragma. Bagi teman-teman fotografer pasti akan familiar dengan bokeh ataupun blur yang bisa membuat foto itu lebih berdimensi, lebih estetik, lebih terlihat wah karena bokehnya tadi. Ada 3 hal yang membuat foto itu bokeh. Yang pertama yaitu jarak, kemudian yang kedua adalah focal length ataupun panjang lensa, dan yang ketiga adalah bukaan atau diafragma. Hal pertama yang membuat foto bokeh yaitu jarak. Jarak ini yaitu antara kita ataupun foto ataupun kamera dengan objek ataupun subjek ataupun point of interest. Untuk jarak ada 2 hal. Yang pertama yaitu antara foreground ataupun kita ataupun kamera dengan objek ataupun subjek ataupun POI atau point of interest, dan yang kedua yaitu antara point of interest dengan background. Jadi jarak inilah yang bisa membuat foto itu bisa bokeh ataupun bisa lebih bokeh. Yang pertama adalah jarak antara kamera dengan point of interest. Jarak antar objek dengan kamera itu bakalan bisa membuat foto itu bisa lebih bokeh jika jarak antara kita ataupun kamera dengan objek ataupun dengan point of interest itu bisa lebih dekat. Dengan semakin dekat antara kamera dengan objek itu bisa membuat foto itu lebih bokeh. Ataupun bisa juga kita menjauhkan dari objek ataupun point of interest kita dengan background. Jadi semakin jauh objek ataupun point of interest dengan background itu bisa menghasilkan foto lebih bokeh. Ada 2 cara yang bisa kita peroleh dengan bermain dengan jarak. Yang pertama yaitu semakin dekat itu pasti akan semakin bokeh, namun pasti akan menghasilkan sebuah efek yaitu efeknya distorsi. Dan yang kedua yaitu dengan menjauhkan background ataupun menjauhkan point of interest dengan background ataupun dengan latar belakang. Namun ini juga enggak semua tempat bisa kita buat seperti itu. Namun bagi teman-teman yang menginginkan foto bisa lebih bokeh yaitu semakin dekat kita atau kamera dengan point of interest itu bisa menjadikan semakin bokeh, dan semakin jauhkan dengan background itu pasti akan menghasilkan foto yang lebih bokeh. Hal berikutnya yang bisa membuat foto bokeh yaitu focal length ataupun panjang lensa. Semakin tele lensa yang kita gunakan itu pasti menghasilkan foto bisa lebih bokeh. Antara bokeh lensa 50 dan 85 itu pasti lebih bokeh lensa 85 karena focal lengthnya bisa lebih tele. Apalagi lensa 35 dibandingkan dengan lensa 85 itu jelas bokehnya bakalan lebih bokeh lensa 85. Namun ketika kita menggunakan lensa 35 mili itu bisa kita mendapatkan foto lebih bokeh yaitu kita dengan bermain dengan jarak. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan foto yang lebih bokeh itu gunakanlah lensa yang tele ataupun lebih tele. Misal 85, 135 ataupun 200 mili itu bakalan lebih bokeh jika dibandingkan dengan lensa 35 ataupun 50 mili. Hal yang ketiga yang membuat foto bokeh yaitu bukaan atau diafragma. Bukaan ini semakin kita membuka lebar dari lensa ataupun nilainya kecil, katakanlah 12 ataupun 14, itu bakalan lebih bokeh jika dibandingkan dengan f1,8 ataupun 2,8. Semakin bukaan lebar itu foto bakalan bisa menghasilkan lebih bokeh. Bagi teman-teman yang menginginkan foto itu lebih bokeh, gunakan diafragma yang lebih lebar. Namun
konsekuensinya lensa yang lebar ini harganya juga lumayan menguras kantong. Jadi ya disesuaikan lah dengan apa yang kita miliki. Kalau memang budget kita terbatas, ya 50 mili 1,8 itu solusi yang sangat masuk akal dan sangat bisa menghasilkan foto bokeh, namun nggak akan sebokeh dengan bukaan 1.4 ataupun 1.2. Namun ketika kita buka lebih lebar diafragmanya, itu mempunyai kekurangan, yaitu biasanya lensa-lensa yang harganya terjangkau biasanya menghasilkan chromatic aberration ataupun DA ataupun purple fringing, ataupun ya biasanya teman-teman bisa melihat di area-area yang melawan area highlight itu biasanya ada warna ungu ataupun warna purple. Itulah yang disebut chromatic aberration ataupun CA. Jadi ketika kita mau menggunakan diafragma yang lebar untuk bisa menghasilkan foto bokeh, sangat perhatikan backgroundnya apakah itu backlight ataupun tidak. Kalau memang tidak backlight, itu bakalan aman ketika kita menggunakan lensa bukaan lebar. Oke, sementara itu dulu. Jadi ada 3 hal yang membuat foto itu bokeh. Yang pertama yaitu jarak, yang kedua yaitu focal length, dan yang ketiga adalah diafragma atau bukaan. Jadi ketika teman-teman menginginkan foto itu bisa lebih bokeh, kuasai 3 hal ini. Kalau memang bisa kita bermain dengan jarak, ya sudah, kita mainkan jarak. Kita dekati objek ataupun point of interest, kemudian kita taruh ataupun kita cari area yang backgroundnya sangat jauh. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan jarak, itu kita bisa membuat foto itu bisa lebih bokeh. Hal yang kedua yaitu focal length. Bagi teman-teman yang menginginkan foto bisa lebih bokeh, gunakan focal length yang lebih tele, misalkan gunakan 85 mili ataupun 135 ketika teman-teman bisa memiliki lensa tersebut. Tapi bagi teman-teman yang hanya memiliki lensa 50 mili, ya sudah, 50 mili itu pasti lebih bokeh jika dibandingkan 35 ataupun lensa 20 mili. Dan hal yang ketiga yaitu diafragma ataupun bukaan. Ketika teman-teman menginginkan foto lebih bokeh, gunakan diafragma yang selebar mungkin, tapi ya pastikan dulu backgroundnya itu tidak ada backlight, karena dengan backlight itu benar kita bisa mendapatkan foto bokeh. Namun jeleknya foto itu akan ataupun point of interest kita akan berada ataupun mengalami chromatic aberration ataupun garis warna purple ataupun ungu di sekitar dari objek kita. Jadi kita nggak mau kan. Jadi sebisa mungkin ketika kita menggunakan bukaan lebar, kita taruh di posisi yang aman dari backlight. Dan satu hal lagi yang bisa menyebabkan foto itu bisa lebih bokeh yaitu ukuran sensor. Semakin lebar ukuran sensornya, itu kita bisa mendekat ke objek atau point of interest itu bisa lebih dekat. Itulah yang bisa menyebabkan kenapa lensa ataupun kamera full frame itu bisa membuat ataupun menghasilkan foto lebih bokeh, karena dengan kamera ataupun sensor full frame kita bisa lebih dekat dengan point of interest. Itu sih yang menyebabkan kenapa kamera full frame itu bisa lebih bokeh jika dibandingkan dengan APS-C ataupun Micro Four Thirds. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi ketika kita ingin mendapatkan foto bokeh itu ada 3 hal yang tadi, itu secara basic. Namun ketika pertanyaannya yaitu yang menyebabkan kamera ataupun lensa, jadi dua-duanya bisa menyebabkan foto itu bisa lebih bokeh ataupun bisa menjadi bokeh. Kamera yaitu gunakan kamera yang full frame itu pasti akan menghasilkan foto yang lebih bokeh. Dan lensa juga sangat berpengaruh, karena dengan kita menggunakan lensa yang tele ataupun lensa fix ataupun lensa dengan bukaan lebar, itu bisa membuat foto lebih bokeh. Dan ada satu lagi yaitu jarak. Untuk jarak ini dengan kamera apapun, ketika kita bisa bermain dengan jarak, itu bisa menghasilkan foto yang lebih bokeh. Semoga pertanyaan tersebut bisa terjawab dan teman-teman bisa lebih menghasilkan foto bokeh. Sementara itu dulu, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang seputar fotografi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.